Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin jamaah Kitab Al-Hikam yang berbahagia. Semua puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salamnya semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setelahnya kita semua mengetahui salah satu penyebab keruhnya hati, bermasalahnya hati, yaitu al-akwan muntabi'atun fi mir'atih. Kebendaan itu masih melekat erat sehingga terpatri di dalam hati. Itu yang membuat seseorang itu menjadi hatinya itu kotor, hatinya itu keruh, hatinya itu susah diajak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hati yang susah diajak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan dia susah sekali untuk diajak ikhlas, karena dia tidak mendapatkan sirul ikhlas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu merupakan penyebab yang pertama menurut Ibnu Athaillah. Penyebab yang kedua adalah kaifa, ataukah halnya bagaimana yarhalu, dia itu melakukan perjalanan menuju ilallahi, kepada Allah. Wa huwa, adapun man itu mukabbilun, terpasung, bisyahwatihi, dengan syahwatnya man. Ar-rahil huwa an-nuhud wal intiqal min watanin ila watan. Yang namanya rahil ataupun rihlah itu adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dari satu tempat tinggal ke tempat tinggal yang lain. Mungkin bahasa lainnya itu dikatakan hijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Perjalanan dia hijrah itu dikatakan rihlah. Bagaimana seseorang itu bisa melakukan perjalanan ruhaniyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan dia itu masih terpenjara, terpasung dengan syahwatnya? Jadi penyebab yang kedua membuat hati itu keruh, membuat hati susah diajak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dikarenakan dia masih terpenjara dengan syahwatnya. Qala asy-syekh Zarruq radhiyallahu anhu, qultu hadza in ta'alluq al-qalb bi talabiha qabla husuliha wa illa fala li'adami ta'alluqil qalbi biha wa qad taqaddama fi haqiqati tasawufi. Kenapa hati itu bisa terpenjara, terpasung oleh syahwatnya? Menurut Syekh Zarruq dikatakan, hati itu akan terpasung dengan ambisi. Andai kata yang pertama itu menerangkan tentang akwan, kebendaan yang dia miliki, kecintaan dia terhadap kebendaan yang dia miliki, maka penyebab hati yang keruh yang kedua adalah bukan kebendaan yang dia miliki, tapi ambisi dia untuk meraih kebendaan tersebut. Menurut Syekh Az-Zarruq mengatakan semacam demikian. Syekh Az-Zarruq mengatakan seperti itu. Artinya bagaimana? Pada saat seseorang itu mempunyai impian, mempunyai hayalan, mempunyai keinginan, mempunyai ambisi yang ingin tercapai, tergapai, sebelum cita-citanya, ambisinya itu tercapai, maka dia pun akan terjebak, terbelenggu oleh syahwat dia. Apapun hal yang dia lakukan, itu demi untuk mewujudkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia cita-citakan. Selama manusia diperbudak, dipenjara oleh syahwatnya, selama manusia terbelenggu oleh ambisinya, maka selama itu pula dia itu tidak bisa melakukan perjalanan rihlah ruhaniyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selama itu pula dia pun akan kesusahan pada saat berusaha untuk melatih hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setiap hari, setiap kali dia itu mengajak hatinya zikir kepada Allah, terjadi penolakan. Setiap kali diajak penolakan, setiap kali diajak penolakan. Karena apa? Hati itu tidak mau diarahkan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati itu masih punya ambisi untuk mendapatkan keduniaan. Oleh sebab itu, pada saat seorang itu ingin rihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin melakukan belajar zikir dengan istiqamah, maka hal yang kedua yang mesti dia lakukan adalah jangan sampai dia terjebak, terbelenggu oleh ambisinya. Kewajiban manusia cuma berusaha, perjalanan dan selebihnya, apalagi hasilnya, itu merupakan eksistensinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sertakanlah Allah dimanapun dan kapanpun. Pada saat dia itu ingin memulai sesuatu dan sedang melakukan sesuatu dan menuju melakukan sesuatu, maka sertakan Allah dimanapun dia berada. Barakallahu li walakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.